Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-Imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin ila an qala yajurru bahra khamisin fawqa sabihatin yarmi bimawjin minal abtani mul tatimi. Yajurru, membawa, menyeret apa agama itu, bahra khamisin, kepada lautan tentara, fauqa sabihatin, di atas kuda-kuda yang cepat, ya, berlari kencang, yarmi, melemparkan, bimaujin, dengan ombak, minat abtali, dari para pendekar, multatimi, berbenturan. Jadi maksudnya serangan pendekar dari kalangan sahabat yang berkuda itu, para sahabat yang menunggangi kuda, seperti lautan bergelombang ombak menyerang, ya. Saking dahsyatnya pertempuran, seperti ombak satu dengan yang lainnya berbenturan. Bagaimana debur ombak, satunya keras, satunya keras, berbenturan. Nah, ini ombak yang digambarkan dari kekuatan kaum muslimin dengan menunggang kuda, para kesatria. Kalau dilihat dari ketinggian dari bukit, ini pasukan berkuda kaum muslimin, pasukan musuh, gerakannya, ya, seperti ombak berombak, benturan seperti benturannya ombak. Ini kalau tidak punya imajinasi seperti itu, bingung apa hubungannya ombak dengan pasukan perang. Di sana itu padang pasir, ombak di lautan, nggak nyambung kan, gitu ya. Tapi ini sastra, ya. Karena beliau Imam Al-Busiri tinggalnya di Alexandria, Iskandaria, pinggir pantai. Maka menggambarkan situasi perang dengan apa yang dilihat di sekitarnya. Begitulah seorang penyair. Jadi di mana situasi penyair itu berada, terinspirasi oleh lingkungannya untuk menggambarkan sesuatu yang jauh di sana. Min kulli muntadibin lillahi muhtasibin yastubi musta'silin lil kufri mustalimi. Dari setiap orang yang menyambut panggilan Allah, menyambut seruan Allah, maksudnya perang. Muhtasibin, yang mengharap pahala Allah, semata-mata mengharap pahala atau ridho Allah. Yastu, menyerang, bimusta'silin, membabat habis, lil kufri, kepada kekufuran. Mustalimi ini tempat peperangan, medan pertempuran. Jadi sudah perang habis-habisan sampai seakar-akarnya. Jadi para pendekar abtal muslimin, pendekarnya orang-orang Islam dari kalangan sahabat Nabi itu, mereka adalah kulli muntadib, orang yang menyambut seruan, ya, menyambut seruan panggilan untuk jihad fisabilillah. Muhtasibin, yang hanya mengharap ridha Allah semata, bukan ingin ghanimah harta duniawi. Motivasinya apa? Motivasinya karena Allah Ta'ala. Ini menunjukkan perangnya sahabat, perang yang sangat termanage, orang-orang yang bisa mengatur emosinya. Hatta ghadat millatul Islami wa hiya bihim min ba'di ghurbatiha mausulatar rahimi. Sehingga menjadilah agama Islam itu wahya, sedangkan adapun millatul Islam itu bihim, sebab mereka, jasanya para sahabat Nabi itu, min ba'di ghurbatiha, dari setelah keterasingannya, menjadi apa? Ghadat mausulatar rahimi, menjadi terhubung, terjalin silaturrahim. Dulu waktu masih terasing, kaum muslimin diboikot, terisolir, tidak bisa berkomunikasi dengan banyak kalangan.
Tapi setelah kemenangan itulah Islam tersebar luas, sehingga terjalin silaturahim antar kabilah kembali bersatu karena diikat oleh ukhuwah Islamiyah. Kemudian dibantu oleh adanya persaudaraan, pernikahan, besan, terus tambah beranak pinak menjadi banyak. Awalnya sedikit terasing. Makfulatan abadan minhum bi khairi abin wa khairi ba'lin falam taitam walam taimi. Makfulatan, ditanggung, dijaga, dirawat, dibiayai, diasuh abadan selamanya. Jadi Islam dirawat, dijaga selamanya. Minhum, mereka itu dari mereka para abtal, bi khairi abin, dengan sebaik-baik ayah, wa khairi ba'lin, dan sebaik-baik suami. Falam taitam, maka Islam tidak menjadi yatim, walam taimi, dan tidak menjadi janda. Seolah-olah perawatan, penjagaan, pengasuhan para abtal itu kepada Islam, millatul Islam, agama Islam itu laksana merawatnya, menjaganya seorang ayah kepada anak istrinya, seperti suami kepada istrinya. Bagaimana? Dibela, dijaga, cemburu. Kalau ada yang mengganggu, siap taruhan nyawa. Nah, itu digambarkan kahimayatil abi waz zauji. Ya, kalau kemudian Islam itu bagaikan anak, maka pembelanya seperti ayah yang merawat anak. Kalau Islam itu bagaikan istri, maka pembelanya bagaikan suami. Humul jibalu fasal anhum musadimahum madza ra'a minhum fi kulli mustadami. Hum, mereka para abtal, pendekar-pendekar pejuang Islam itu, al-jibal, gunung, perumpamaan ketangguhan mereka, tekad mereka, kebesaran ketokohan mereka seperti gunung. Fasal, maka tanyakanlah, anhum, tentang mereka, al-abtal itu, musadimahum, kepada orang yang bentrok, berbenturan dengannya. Ya, tanyakan dulu yang pernah jadi musuhnya. Madza ra'a, apa yang mereka lihat, minhum, dari mereka para abtal, apa yang mereka lihat, fi kulli mustadami, di setiap perang pertempuran, medan pertempuran. Mantan-mantan orang-orang kafir, ya, mu'allafah qulubuhum, ketika sudah masuk Islam cerita bagaimana perang Uhud. Kalian itu segelintir, tapi kami takut, kami gentar melawan kalian seperti sosok yang besar raksasa. Wasal Hunainan wasal Badran wasal Uhudan fusula hadfin lahum adha minal wakhami. Tanyakanlah Hunain, tanyakanlah Badar, tanyakanlah Uhud. Fusula hadfin, tanya tentang apa? Tentang berbagai macam terbunuh. Lahum, bagi mereka itu abtal, ya, adha, sangat dahsyat, minal wakhami, daripada bala, wabak, daripada bencana, ya. Ini kan tempat. Hunain ini kan bukit atau tempat. Badar ini kan lembah, sumur. Uhud ini kan gunung. Mau tanya ke siapa? Maksudnya tanyakanlah kepada peristiwa yang ada di sana. Bacalah sejarahnya, atau kepada saksi sejarahnya, masyarakat yang hadir di peristiwa perang itu. Bagaimana mereka terbunuh binasa, hancur kaum kafir itu di Hunain. Perang Badar, bagaimana mereka terpukul mundur sampai ada yang bangkainya dimasukkan ke lubang sumur Badar. Bagaimana di perang Uhud ketika Nabi melemparkan batu kerikil yang sudah dibacakan tasbih, mereka lari tunggang langgang. Serangannya lebih dahsyat daripada bencana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.